Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo, dan selamat hari Minggu. Meskipun saat ini kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, secara khusus selain di Karangtengah dan Bugel, kita saat ini beribadah di rumah. Pada kesempatan yang baik ini, firman Tuhan menyapa kepada kita dari Injil Matius 25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Dan yang menjadi dasar di dalam kita bersama-sama menelaah dari sabda Tuhan dari Matius 25 ayat pertama sampai dengan yang ke-13, saya akan membacakan beberapa bagian dari ayat yang ada. Yang pertama dari Matius 25 ayat pertama dan yang kedua, dilanjutkan dengan yang ketiga, yang nanti saudara-saudara bisa membaca secara utuh dari ayat 25, dari pasal 25 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13 yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Dan ayat 13 demikian, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mari kita sujud sebelum kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada kesempatan pagi hari ini sungguh menjadi satu bagian kebahagiaan kami, meskipun dalam suasana terbatas, dibatasi wabah COVID-19 ini, dan bagian kami dari warga-warga Gereja Kristen Jawa GKJ Bulu Sukoharjo ada sebagian yang tidak bisa bersama-sama bergabung di gereja, di gedung yang Tuhan sediakan. Tetapi kami percaya bahwa sabdamu menguatkan kami dalam proses pemulihan kami. Oleh karena itu, bersabdalah kami dan kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 bagian ayat yang menjadi nats kita pada kesempatan ini, yang kemudian kita sejajarkan dengan satu tema bulanan kita yang demikian, berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Saudara, pengharapan itu identik dengan menunggu. Karena ketika orang itu berpengharapan, artinya dia sedang menunggu satu realitas, satu perjumpaan yang akan nyata. Maka kalau orang ada dalam pengharapan di sana, tentu ada yang namanya penantian. Jadi menanti bagaimana diwujudkan, bagaimana perjumpaan itu
bisa dinyatakan. Oleh karena itu memang ketika orang bersama-sama dalam penantian, itu dibutuhkan beberapa bagian penting. Dengan bagian penting inilah yang kemudian apa yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi keinginan, dan apa yang dinantikannya itu akan bisa diwujudkannya dengan baik. Maka kalau dalam pernyataan Matius 25 ayat 1 sampai dengan ke-13, saudara-saudara sudah paham bagaimana dinyatakan bahwa kerajaan surga adalah bagaimana Allah berkuasa dengan kekuatan dan kekuasaannya itu tentu akan senantiasa memberikan satu ketentraman, satu kedamaian bagi setiap orang. Maka ingin menjadi satu pengharapan akan kehadirannya. Kerajaan yang dikuasai oleh Allah itu senantiasa diharapkan kedatangannya oleh orang-orang yang percaya akan karya penyelamatan yang dilakukannya. Pada kesempatan ini bagaimana karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus yang menjadi bagian poin utama yang ada dan dilakukannya. Maka dalam cerita tadi dikisahkan ada 10 perempuan yang sedang menantikan kehadiran mempelai laki-laki. Di sana disebutkan bahwa 10 perempuan ini membawa obor dalam rangka penyambutannya. Karena dinyatakan bahwa akan hadir pada malam hari. Maka perempuan-perempuan yang bijaksana, tadi dikatakan ada perempuan bodoh dan bijaksana, dia mencoba dalam penantiannya, dia membawa pengalaman-pengalaman ataupun bagaimana dia mempersiapkan apa yang harus dilakukannya. Bukan hanya kemudian dia menyambut saja tanpa penyertaan-penyertaannya. Dan ternyata juga pernyataan mempelai laki-laki itu akan datang sebagai wujud bahwa datangnya kerajaan Allah itu tidak dikatakan kapan waktunya, tetapi kepastiannya sudah ada. Dan memang kemudian penyambutan itu tadi dikatakan seorang yang bodoh, dia tidak mengacurkannya. Bagaimana caranya supaya obornya itu tetap hidup dan sampai kepada tujuan. Tetapi seorang yang bijak tadi, perempuan-perempuan yang bijak itu, dia juga menyediakan cadangan minyak supaya api obor itu tetap menyala. Supaya apa yang diharapkannya itu boleh dinyatakannya, boleh terwujudnya, perjumpaan dengan penguasa kerajaan itu boleh dinikmati di sana. Maka tadi dikatakan hal yang penting dalam pengharapan adalah bagaimana orang itu harus mampu bijaksana mengelola jati diri kehidupan. Saudara, dalam hidup bijaksana memang kita juga diajak untuk merenungkan kembali. Orang mampu untuk berdiri dan bijaksana tentu bukan hanya pengalaman semata, dan pengajaran pun menjadi poin utama. Pengajaran bagaimana terungkap kalau dalam Yosua 24 ayat 1 dan 3 dan diteruskan dengan ayat 14 dan 25 di ayat terakhir dikatakan bahwa aku dan keluarganya tentunya akan menyembah Allah. Itu dikandung makna
bahwa pengajaran itu diawali dari masing-masing pribadi yang berada dalam keluarganya. Yosua sebagai generasi penerus, generasi kedua setelah Musa yang memimpin jemaat yang lebih besar itu, mengajak bukan hanya mendapatkan berkat dari Musa saja dalam ungkapan akhir berkatnya kepada bangsa, bahwa Allah senantiasa akan hadir bersama-sama dengan mereka dan memberkatinya sampai selama-lamanya itu, tetapi diajak kembali. Dengan demikian setiap keluarga-keluarga diingatkan oleh Yosua sebagai generasi kedua yang akan memimpin, bahwa berkat-berkat Tuhan, kelimpahannya, pemeliharaannya yang sudah ditunjukkan oleh Yahweh-nya kepada mereka itu tidak bisa lepas, bahwa pengajarannya harus sampai kepada mereka. Maka pengajaran itu harus diajarkan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan supaya sampai kepada seluruh anak-anak dan keturunan-keturunan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bagian dalam pengharapan adalah bagaimana dalam bijaksananya orang selalu mampu berjaga supaya apa yang diharapkan, berkat-berkat kelimpahan Tuhan, bagaimana Tuhan hadir dan bersama-sama kita muliakan dalam hidup kita, bagaimana ketentraman itu tetap terjaga, maka kita selain harus tetap berjaga-jaga dengan penuh kesetiaan, di mana kita sudah boleh belajar. Yosua mengajarkan itu dan diturunkan kepada anak-anak dan keturunannya supaya bangsa itu tetap ada dalam kasih Yahweh yang menjadi Allahnya. Saudara-saudara, saat ini kita juga dan dunia pada umumnya sedang menanti-nantikan pengharapan dan berjaga-jaga dengan penuh kesetiaan supaya wabah pandemi yang dialami oleh dunia virus 19 ini segera terlepas dalam dinamika kehidupan di dunia ini. Maka kemudian yang menjadi bagian penting untuk kita adalah kita juga harus tetap berjaga-jaga supaya persoalan ini, kalau itu menjadi persoalan dunia, juga menjadi persoalan gereja, menjadi persoalan keluarga-keluarga kita, menjadi persoalan pribadi-pribadi kita. Kita sudah selalu diajarkan supaya tetap dalam kesetiaan dan berjaga-jaga sebagai orang yang bijak menghadapi satu realitas yang sedang kita harapkan, supaya apa yang menjadi keinginan kita, terbebasnya pandemi ini, boleh terwujud secara lebih cepat. Oleh karena ini, mungkin pada kesempatan ini ada bagian-bagian kita yang sudah dites, diswab bagaimana keberadaan kita, apakah kita juga positif atau mungkin kita juga tidak atau negatif. Tapi kesemuanya menjadi bagian penting, karena positif dan negatif ternyata juga menjadi bagian kepada kita untuk setia dalam ketaatan. Karena kalau tidak dalam ketaatan dan kesetiaan, berarti juga wabah ini tidak akan pernah pergi dari keberadaan kita. Dan kemarin memang kita diajar bagaimana bahwa adanya virus ini bukan sebuah aib. Karena kadang-kadang orang sudah menilai bahwa ketika hal ini mungkin terjangkit oleh bagian dari pribadi kita, kita merasa semplah, merasa mungkin tidak ada kekuatan, kita merasa kita menjadi orang-orang yang tercemar. Tetapi tidak seperti ini. Apa yang terjadi, mungkin inilah sejarah dalam perkumpulan kita. Bahkan ini ada orang yang memprediksi bahwa ini
menjadi satu ketakutan, karena selalu dihubungkan dengan kematian apabila orang itu terjangkit dengan virus ini. Tetapi sebagaimana saya hari ini yang juga positif, dan saat ini saya sudah terbebas dari bagian COVID-19 ini, itu pun saya percaya bahwa Anda pun akan menerima juga pembebasan ini. Oleh karena itu, mari kita dengan penuh pengharapan sambil selalu berjaga-jaga dengan penuh kesetiaan bahwa wabah COVID-19 ini akan terbebas dari pribadi, dari jemaat kita, dari masyarakat kita, atau dari masyarakat dunia. Mari kita bersama-sama menjalaninya dengan satu pengharapan bahwa COVID-19 ini segera terbebas di muka bumi ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menguatkan kita dan selalu ada pengharapan baru ketika ada bagian keprihatinan dan bencana menimpa dari pribadi, dari keluarga, dari masyarakat, dari gereja, dan dari kehidupan dunia yang luas lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, terima kasih Bapa memberkati kami. Kalau pada kesempatan ini kami diajak kembali untuk melihat satu harapan-harapan baru. Lahirnya, datangnya kerajaan Allah pada kehidupan kami, mengajak kami untuk selalu dengan siap siaga dan semangat bahwa Engkau pasti dengan nyata, bukan hanya Engkau menciptakan hidup kami dan memeliharanya, tetapi sekaligus bahwa kerajaan Allah akan hadir dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi. Hari ini ada bagian teman-teman kami yang masih dalam proses pemulihannya, atau keluarga-keluarga kami ada dalam isolasi mandirinya. Kami percaya bahwa virus COVID-19 bukan satu aib dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga atau gereja kami atau masyarakat kami. Tapi COVID ini jadi bagian yang harus bersama-sama kita atasi supaya cepat dan tidak ada lagi di muka bumi ini. Demikian juga bahwa COVID ini tidak selalu harus mengancam kehidupan manusia, tapi kemudian kita selalu paham dengan COVID ini kami makin dipahamkan dan makin dimengertikan untuk selalu hidup dalam kebugaran, bugar secara fisik dan rohani kami. Oleh karena itu kami percaya semua perjalanan kehidupan kami, gerejamu, Kartus GKJ Bulu Sukoharjo ada di tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.